Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Revan Sakti Pratama. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Umrah dengan angkatan 2021 dengan eh, dengan NIM 21050.418. Di video kali ini saya ingin memberitahu atau mem- me- memberikan pendapat saya terkait eh, penyidikan atau penyelidikan dalam Polri maupun pejabat terkait yang saya ketahui. Mungkin pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu penyelidikan, apa itu penyidik, dan apa itu penyidikan. Di dalam KUHP sendiri menjelaskan ketiga hal tersebut. Di dalam pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik ialah penjabat polisi negara maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi bisa dibilang penyidik ialah seseorang, yaitu di dalam hal ini polisi maupun pejabat negeri sipil yang diberikan ketentuan khusus seperti jaksa atau hal-hal pejabat negeri sipil yang lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam penyidik yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ada diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan ini bisa dibilang ada serangkaian cara atau tindakan yang diatur di undang-undang yang diberikan kewenangannya oleh ke para polisi maupun pejabat negeri sipil terkait untuk menemukan titik terang dalam tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sedangkan untuk dalam pasal 1 angka 4 KUHP menyatakan penyelidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 dalam KUHP, penyelidikan sendiri adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang terkait. Jadi bisa dibilang penyelidikan ini terjadi sebelum terjadinya penyelidik. Maksudnya sebelum terjadinya penyidikan. Bisa dibilang penyelidikan ini dilakukan agar menentukan bahwa suatu kasus ini bisa dikaitkan atau bisa dibilang sebagai tindak pidana. Ini bisa dicari dengan bukti maupun hal-hal lain. Berbicara soal bukti dalam penyidikan, ada 4 jenis bukti. Yang pertama adalah bukti fisik, yaitu tentang bukti yang berbentuk nyata dan konkret. Yang kedua ada uh, buk, uh, bukti saksi, yaitu uh, sak, uh, bukti yang berasal dari kesaksian seseorang dalam melihat suatu kasus. Yang ketiga adalah bukti biasa yang merupakan bukti seperti barang dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bukti permulaan. Sedang dalam bukti permulaan ini ialah keadaan perbuatan atau bukti keterangan baik itu bukti keterangan tertulis ataupun benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan awal yang kuat bahwa sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Itu merupakan 4 bukti dalam penyelidikan. Soalnya saya akan membahas tentang perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Mungkin saya akan membahasnya secara singkat saja. Dalam di tujuannya, penyidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya
suatu tindakan itu dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan sendiri adalah mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya. Bisa dibilang penyelidikan dan penyidikan ini dua hal yang sangat berbeda. Bahwa penyelidikan adalah tahapan awal untuk menentukan suatu kasus itu bukan tindak pidana atau tidak, sedangkan penyidikan adalah tahap selanjutnya untuk mencari titik terang dalam menemukan siapa pelakunya. Kedua hal ini pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan ini terdapat pada pasal 1 angka 5 KUHP, sedangkan penyidikan terdapat pada pasal 1 angka 2 KUHP. Untuk pihak yang berwenang dalam hal ini, di dalam penyelidikan, pihak yang berwenang adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 4 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan untuk pihak yang berwenang dalam penyelidikan, maksud saya penyidikan ialah pertama pejabat polisi negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil yang ditentukan diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jadi untuk dalam penyelidikan hanya satu lembaga saja atau satu pihak saja yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, yaitu Polisi Negara Republik Indonesia. Ya, ini tercantum pada pasal 4 KUHP. Sedangkan dalam penyelidik ada dua pihak yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan dan juga Polri atau pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membaca sedikit wewenang pihak yang berwenang. Karena kewajibannya berbagai macam, saya akan membacakan sedikit. Untuk dalam penyelidikan, pihak yang menerima wewenangnya bisa melakukan atau membuat sebuah atau lebih tepatnya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Itu merupakan wewenang pihak yang mendapatkan kewenangan dalam penyelidikan. Sedangkan dalam penyidikan pihaknya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Itu merupakan kedua wewenang yang sama. Sedangkan untuk yang berbedanya, untuk dalam penyelidikan, pihak yang berwenang harus mencari keterangan dan barang bukti. Sedangkan untuk pihak dalam penyidikan, ia berwenang untuk melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian. Mungkin sekian saja dari saya terkait pemahaman saya tentang materi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri atau pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami di sini selaku kelompok keempat, yang dimana kami akan menganalisa tentang penyidikan oleh Polri atau PPNS. Saya akan memulai terlebih dahulu, di mana di sini saya Trimarno Putar-Putar akan memberikan sedikit penjelasan atau analisa mengenai penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS, di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari hukum acara pidana dengan dosen pengampu Bapak Irwandi Syaputra SHMH. Langsung saja kita lanjut. Di sini kami beranggotakan 10 orang. Saya sendiri Trimarno Putar-Putar, yang kedua ada Revan Sakti, yang ketiga adalah Habib Praditya, yang keempat Reki Yuliansyah, yang kelima Rian Irawan, yang keenam Dara Akika, yang ketujuh Joy Lunavita Lubis, yang kedelapan Lailatul Fajri, yang kesembilan Syarifah Balkis, dan yang kesepuluh adalah Levina Viola.
Baik, saya akan memulai sedikit yang saya ketahui mengenai topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang yang pertama kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Berikutnya yaitu identifikasi fakta hukum. Pada kesempatan kali ini, kami di sini selaku kelompok 4 melakukan identifikasi atau fakta hukum di mana penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP itu pengertian penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut. Pada pasal 1 angka 1 KUHP, di mana di sana dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat negeri Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil. Berikutnya adalah pasal 1 angka 2 KUHP, di mana di sana terdapat penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ketiga adalah pasal 1 angka 4 KUHP, di mana penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Berikutnya adalah pasal 1 angka 5 KUHP, di sana dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya yaitu tentang objek tentang hukum penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dan PPNS. Teman-teman perlu kita ketahui pada bagian ini terdapat tujuan penyelidikan untuk menentukan bukti yang cukup. Yang berikutnya adalah tujuan penyelidikan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya adalah penyidik berwenang melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, surat saksi. Berikutnya adalah jaksa bertanggung jawab untuk melakukan proses penuntutan. Dan yang terakhir adalah jaksa berwenang untuk menghentikan penyelidikan. Berikutnya yaitu tentang identifikasi masalah hukum. Pada bagian kali ini, masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi proses penyidikan atau penyelidikan secara hukum dan dapat mempengaruhi keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan penanganan yang serius agar proses penyidikan dan penyelidikan dapat berjalan dengan baik dan profesional serta dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan hukum yang mempengaruhi proses penyidikan atau penyelidikan, di mana terdapat beberapa permasalahan, yaitu antara lain adalah perumusan norma yang kurang jelas. Berikutnya adalah pra penuntutan yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Jadi di sana itu batasan waktunya itu kurang jelas gitu. Jadi yang berikutnya adalah kurangnya koordinasi fungsional. Ada juga tidak kesejajaran pendidikan, konsepsi mengenai laporan, masalah dalam pengumpulan data, masalah dalam penggunaan alat bukti, dan masalah dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya yaitu tentang inventarisasi, di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa politik hukum penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 KUHP. Adapun hasil analisa dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP beserta peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu saya akan bacakan garis besarnya saja. Terdapat masalah dalam dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ada juga selain penyidik dan Polri PPNS juga terdapat penyidik dari lembaga tertentu, mayoritas UU sektoral, pengaturan keadilan restoratif, pasal 20 ayat 1, JU pasal 21 ayat 1 KUHP, dinilai memberi diskresi besar. Berikutnya adalah kewenangan bervariasi pada UU sektoral yang mengatur PPNS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tentang analisa hukum, di mana analisa hukum ini proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kesempatan kali ini kami mempunyai dua kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penyelidikan dan penyidik oleh Polri atau PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya adalah yang kedua, untuk memastikan proses penyelidikan atau penyelidikan berjalan dengan baik
dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan pemetegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, selain itu perlu juga peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penyidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Sekian yang dapat saya jelaskan selaku salah satu anggota dari kelompok 4 mengenai penyidik atau penyidikan oleh Polri atau PPNS. Saya lanjutkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Raditya Mirsya dengan NIM 21050401005. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS. Yang mana hal ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana. Di sini dosen pengampunya adalah Bapak Irwandi SHMH. Saya merupakan dari anggota kelompok 4 yang mana berisikan yang pertama Revan Sakti Pratama, yang kedua Laylatul Fajri Sunnah, yang ketiga Reki Yuliansyah, yang keempat Revina Viola Garcia, yang kelima ada saya sendiri yaitu Habib Raditya Mirsya, yang keenam ada Syarifah Balkis, yang ketujuh ada Trimarno Butar-Butar, yang kedelapan ada Joyluna Vita Lubis, yang kesembilan ada Rian Irawan, dan yang terakhir adalah Dara Akika Yuzani. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama identifikasi fakta hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam KUHP itu sendiri sudah dijelaskan ya, mengenai apa itu penyidikan, yaitu apa itu penyelidik dan apa itu penyelidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyidik. Di dalam pasal 1 angka 1 KUHP sudah dijelaskan apa itu penyidik. Nah, di dalam pasal ini pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai penyidikan. Penyidikan ini sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yang mana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut dan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lalu ketiga, mengenai penyelidik. Dalam pasal 1 angka 4 KUHP sudah dijelaskan mengenai apa itu penyelidik. Penyelidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Lalu yang terakhir adalah penyelidikan. Dalam pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu saya akan menjelaskan mengenai objek tentang hukum penyelidikan dan penyidik oleh Polri dan PPNS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bullet point, yaitu yang pertama yaitu adalah tujuan penyelidikan. Pendahuluan adalah untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan. Lalu yang kedua, tujuan penyelidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka. Lalu ketiga adalah penyidik berwenang melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat panggilan, pemeriksaan saksi, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran tindak pidana. Yang ketiga adalah jaksa bertanggung jawab untuk melakukan proses penuntutan, dan yang terakhir adalah jaksa berwenang untuk menghentikan penyelidikan jika dianggap bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai identifikasi masalah hukum. Baik, di sini ada beberapa permasalahan hukum dalam penyelidikan atau penyidikan yang dapat diambil dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu perumusan norma yang tidak jelas, seperti kata-kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi jika tidak dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah pra penuntutan yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas, sehingga arus bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntutan umum terkesan tidak profesional.
Lalu yang ketiga adalah kurangnya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang harus dirumuskan secara tegas beserta akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah tidak sejajarnya pendidikan penyidik dengan jaksa, sehingga perlu ditingkatkan dengan konsepsi mengenai laporan dan pengaduan pasal 1 angka 24 dan 25 KUHP. Lalu selanjutnya adalah masalah dalam pengumpulan bukti seperti kurangnya koordinasi antara penyidik dan ahli forensik. Yang selanjutnya adalah masalah dalam penggunaan alat bukti elektronik, sepertinya kurangnya pemahaman dan keterampilan penyidik dalam mengumpulkan dan memproses alat bukti elektronik. Yang terakhir adalah masalah dalam proses pemeriksaan saksi, seperti kurangnya pemahaman penyidik dalam memeriksa saksi dan kurangnya perlindungan bagi saksi. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai inventaris aturan sebagai dasar hukum analisis. Yang pertama, politik hukum penyidikan, politik hukum penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP. Dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 KUHP, secara umum kewenangan penyidikan dalam KUHP dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimana didasari dengan dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHP. Asas diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu dengan lainnya, dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan pada rangkaian penegakan hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan secara rinci diatur dalam KUHP, yaitu pasal 102 sampai 136. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam KUHP beserta peraturan perundangan undangan terkait terdapat permasalahan dalam tataran pengaturan maupun implementasi, yaitu yang pertama, konsepsi penyelidikan dan penyidikan, yang kedua, proses penyelidikan dan penyidikan, yang ketiga, kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan yang terakhir adalah pengawasan proses penyelidikan dan penyidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP beserta peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut. Nah, yang pertama, terdapat permasalahan dalam dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, selain penyidik Polri dan PPNS, juga terdapat penyidik yang berasal dari lembaga tertentu yang kewenangan melakukan penyidikan. Yang ketiga, mayoritas undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana khusus pada dasarnya hanya mengatur mengenai penyidik dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Yang selanjutnya yaitu pengaturan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dan banyak lagi selanjutnya yang akan jelas, dan banyak lagi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis hukum. Nah, di sini sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yang mana di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu atau crime containment system. Lalu di lain pihak, sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana. Proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh Polri PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Namun terdapat beberapa permasalahan hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utamanya adalah perumusan norma yang tidak jelas, lalu terutama dalam hal batasan yang tidak tegas dan sanksi yang tidak jelas jika tidak dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan pelaksanaan Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penyidik atau penyelidik dan berpotensi mempengaruhi keadilan dalam proses hukum.
untuk memastikan proses penyidikan atau penyelidikan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan adanya pemertegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu selain itu juga perlu juga peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penelidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pertama-tama saya akan membahas dan menjelaskan sedikit mengenai penyelidikan dan penyidikan, serta saya juga akan menganalisis perbedaan antara keduanya. Perlu diketahui bahwasannya penyelidikan ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka. Hal ini dapat diketahui atau dilihat dalam pasal KU Pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang KUHP. Sementara itu, dalam pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk penyelidik mencari tahu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana guna untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, selanjutnya masuk kepada bagian perbedaan antara keduanya. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, keduanya sama-sama harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari definisi di atas, penyelidikan dan penyidikan memang jelas berbeda. Penyidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka tersebut. Selanjutnya, lebih jelas di sini saya akan membahas satu persatu, dan di mana pertama itu terkait pihak yang melakukannya. Di penyelidikan, pihak yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyelidik. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan pihak yang melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Penyidikan bisa dilakukan oleh pejabat polisi maupun pejabat pegawai negara sipil yang diberi wewenang atau kekuasaan. Yang kedua itu ruang lingkup kegiatannya. Penyelidikan menitik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Sedangkan penyidikan menitik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Selanjutnya berkaitan dengan alur. Penyelidikan merupakan tahap awal, sedangkan penyidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Baik, selanjutnya terakhir ada penerapannya. Penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa, sedangkan penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur pidana. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal, dan mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang bertanggung jawab. Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse, di mana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa tersebut. Jadi berarti penyelidikan ini dapat mendahului penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut
saya, tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana tersebut. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang itu untuk melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 KUHAP untuk kepentingan penyidikan atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM 210504043. Saya anggota kelompok 4 pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penyelidikan dan penyidikan. Di dalam KUHAP sendiri telah memberikan pengertian mengenai apa itu penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut. Pada pasal 1, angka 1 KUHAP menjelaskan tentang penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada pasal selanjutnya, pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal selanjutnya itu pada pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan tentang penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dan pada pasal terakhir, yaitu pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri atau PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Namun, terdapat beberapa permasalahan hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah perumusan norma yang tidak jelas, terutama dalam hal batasan waktu yang tidak tegas dan sanksi yang tidak jelas jika tidak dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penyidik atau penyelidik dan berpotensi mempengaruhi keadilan dalam proses hukum. Untuk memastikan proses penyidikan atau penyelidikan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan pemertegasan waktu dan sanksi tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak menjalankan kewajibannya. Selain itu, perlu juga peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penyidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Kewenangan dan tugas Polri atau PPNS dalam penyelidikan dan penyidikan awal meliputi penanganan kasus pencemaran lingkungan, penyelidikan di bidang tertentu seperti lalu lintas dan transportasi, serta pelaksanaan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penghentian. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 subsistem, yaitu
kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhi putusan, serta kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Advokat atau penasihat hukum juga berperan dalam sistem peradilan ini. Proses penyidikan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana dan dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. PPNS memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang. Sinkronisasi dan keharmonisan antara penyidik Polri dan PPNS penting dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Ya mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Kika Yuzani dengan NIM 2105040113. Saya selaku kelompok 4 hukum acara perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelidikan atau penyidik oleh Polri atau PPNS. Penyidikan atau penyelidikan oleh Polri atau PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil adalah proses yang dilakukan oleh petugas penegak hukum untuk mengungkap dan menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna membuktikan keberadaan tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku yang terlibat di dalam kejahatan tersebut. Yang pertama ini tahap penyelidikan, yaitu tahap awal dalam proses penegakan hukum. Pada tahap ini, petugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan keterangan, dan mengumpulkan bukti yang relevan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan cukup bukti awal untuk menentukan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Yang kedua ini adanya penyidikan. Jika penyelidikan awal menunjukkan adanya cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, maka kasus akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Tahap ini petugas melakukan penyidikan yang lebih mendalam. Mereka dapat melakukan interogasi terhadap tersangka, melakukan penggeledahan, menyita barang bukti, dan juga memeriksa saksi-saksi lebih lanjut. Tujuan utama penyidikan itu mengumpulkan bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Selanjutnya itu wewenang dan kewenangan. Polri adalah institusi penegak hukum utama di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam penyelidikan tindak pidana. Namun ada juga PPNS, yaitu penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam beberapa bidang tertentu seperti korupsi, narkotika, dan kehutanan. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip hukumnya itu, yaitu proses penyidikan atau penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti praduga tak bersalah, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap saksi. Petugas penegak hukum harus menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, integritas, dan juga objektivitas. Dan juga penyelidikan atau penyidikan ini biasanya dimulai setelah adanya laporan kepolisian atau indikasi adanya tindak pidana. Petugas yang terlatih akan melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, memeriksa tempat kejadian, dan melakukan upaya lain yang relevan. Tujuan utama dari penyelidikan atau penyidikan itu tuh untuk mengungkapkan fakta, identitas si pelakunya, dan juga memperoleh bukti yang cukup mendukung proses pengadilan. Penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS ini diatur oleh undang-undang dan prosedur yang berlaku. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa penyelidikan atau penyidikan ini dilakukan dengan profesional, objektif, dan juga berdasarkan asas praduga tak bersalah. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus dijaga di dalam proses tersebut. Penting untuk diingat bahwa setiap penyelidikan atau penyidikan spesifik mungkin memiliki kelebihan atau kekurangannya tertentu. Adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan atau penyidikan juga harus diwaspadai dan ditindak secara tegas.
Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan juga bekerja sama dengan Polri atau PPNS di dalam menjalankan tugas mereka. Kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungannya yang lebih aman dan juga terhindar dari kejahatan. Sekian pendapat saya dari materi penyelidikan atau penyidik oleh Polri atau PPNS. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Julina Vita Lubis dengan NIM 21050040110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyidikan oleh Polri PPNS. Seperti yang kita ketahui bahwa penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP tersendiri memberikan pengertian mengenai apa itu penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan. Nah, pada pasal 1 KUHP dijelaskan bahwa penyidik itu merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, pada angka 2-nya dijelaskan lagi bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan pada pasal 4 dijelaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Nah, pada pasal 5-nya juga disebutkan lagi bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun di sini kita mengetahui bahwasannya objek tentang hukum penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dan PPNS memiliki tujuan penyelidikan pendahuluan, di mana menentukan apakah ada bukti cukup untuk melanjutkan penentuan tentang tujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka penyidik yang berwenang melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, surat pengadilan, pemeriksaan saksi, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran tindak pidana. Jaksa berwenang untuk menghentikan penyelidikan jika dianggap bahwa tidak ada cukup bukti untuk melakukan penuntutan. Dalam hal ini kita berfokus pada perumusan norma yang tidak jelas seperti kata-kata segera dan tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi jika tidak dilaksanakan. Perumusan norma yang tidak jelas seperti kata-kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi yang jika tidak dilaksanakan merupakan salah satu permasalahan hukum dalam penyidikan atau penyelidikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam melaksanakan tugas penyidik atau penyelidik. Karena itu, tidak ada batasan waktu jelas dalam sanksi yang tegas yang tidak dilaksanakan. Misalnya, pada pasal 110 ayat 1, 2, dan 3 KUHP terdapat kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi yang tegas bagi penyelidik jika tidak pelaksanaan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemertegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya agar proses penyidikan atau penyelidik dapat berjalan dengan baik dan profesional serta dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Namun terdapat beberapa permasalahan hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah perumusan norma yang tidak jelas, terutama dalam hal batas waktu yang tidak tegas dan sanksi yang tidak jelas. Jika tidak dilaksanakan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penyidik dan penyelidik dan berpotensi mempengaruhi keadilan dalam proses hukum. Untuk memastikan proses penyidikan atau penyelidikan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pemertegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Selain itu perlu juga peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penyidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Kewenangan dan tugas Polri atau PPNS dalam penyelidikan dan penyidikan awal meliputi penanganan kasus pencemaran lingkungan, penyelidikan di bidang tertentu seperti lalu lintas dan transportasi, serta pelaksanaan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penghentian penyidikan sesuai hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 substansi, yaitu kekuasaan, penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan, serta kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Advokat atau penasehat hukum juga berperan dalam sistem peradilan ini. Proses penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana dan dilakukan oleh penyidik Polri dan penyelidik pegawai negeri sipil atau PPNS memiliki kewenangan khusus dalam menyidikkan tindakan pidana sesuai dengan undang-undang. Sinkronisasi dan keharmonisan antara penyidik dan Polri dan PPNS penting dalam melaksanakan penyidikan. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengusung konsep terpadu yang mengharuskan kerjasama antara komponen-komponen yang terlihat dalam sistem tersebut untuk mencapai hasil yang baik. Objek tentang hukum penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya penyelidikan pendahuluan dilakukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan. Penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang memperjelas tindakan pidana. Melakukan tindakan seperti penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pengadilan, pemeriksaan saksi dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran tindakan pidana. Jaksa bertanggung jawab dalam melakukan proses penuntutan. Jika jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan jika dianggap tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Layatul Fajri Iswina dengan NIM 2105040042. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polri atau PPNS. Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri atau PPNS diatur dalam hukum acara pidana. Di Indonesia ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai penyelidikan dan penyidikan menurut hukum acara pidana. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri atau PPNS. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti awal dan informasi terkait dugaan atau tindak pidana. Pada tahap ini, Polri atau PPNS melakukan tindakan investigasi seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Polri atau PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi mereka. Kemudian yang kedua ada penyidikan. Jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan tindak pidana, proses penyidikan dilanjutkan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kewenangan khusus seperti penyidik Polri atau PPNS. Penyidik memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dan melaksanakan tindakan lain yang diatur dalam hukum acara pidana. Kemudian ketiga ada wewenang penyidik. Penyidik memiliki kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penahanan, penyitaan barang bukti, dan penggeledahan dan pengambilan sidik jari. Namun, wewenang ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan praduga tak bersalah. Kemudian yang keempat ada hak tersangka dan saksi. Selama penyelidikan dan penyidikan, tersangka dan saksi memiliki hak-hak yang dijamin dalam hukum acara pidana. Hak-hak ini termasuk hak atas pembelaan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak atas pemberitahuan terkait dugaan tindak pidana, dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat membelokkan hukum. Kemudian yang kelima ada berkas perkara. Setelah penyidikan selesai, penyidik akan menyusun berkas perkara yang berisi informasi lengkap tentang tindak pidana yang diduga terjadi serta bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyidikan berkas perkara. Berkas perkara ini kemudian akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Kemudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 1 KUHP
juga ada penelitian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2, penyidik adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang keterangan yang terjadi guna menemukan tersangka. Pada pasal 1 angka 4, penyidik atau pejabat polisi negara ini juga diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian pada pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 KUHP mengatur tentang politik hukum penyelidik dan penyidikan. Berikut akan saya jelaskan. Pada pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa penyelidik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan dan mengungkapkan tindak pidana serta pelakunya. Dalam konteks politik, hukum pasal ini menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pengumpulan bukti yang relevan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana. Penyelidikan ini merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana. Kemudian pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penyidik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan semua alat dan upaya hukum yang diperlukan untuk mencari, mengumpulkan dan menyelidiki bukti-bukti guna menemukan dan mengungkapkan tindak pidana serta pelakunya. Kemudian politik hukum penyidik menekankan bahwa penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan semua sarana hukum yang diperlukan untuk menemukan dan mengungkapkan tindakan pidana serta mengidentifikasi pelakunya. Proses penyidikan ini mencakup berbagai hal, seperti pemeriksaan saksi, penangkapan tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan kegiatan lain yang relevan dengan upaya penyidikan. Kedua pasal ini menegaskan peran penting penyelidik dan penyidikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkapkan tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku dalam menjalankan tugasnya. Penyidik harus mematuhi prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain yang berlaku. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Balkis, NIM 21050400109. Di sini saya akan menganalisa penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa dari kelompok 4 ini. Dalam makalah ini kami akan berfokus dalam hal perumusan norma yang tidak jelas seperti kata-kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi jika tidak dilaksanakan. Perumusan norma yang tidak jelas seperti kata-kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi jika tidak dilaksanakan merupakan salah satu permasalahan hukum dalam penyidikan atau penyelidikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penyidik atau penyelidik karena tidak ada batasan waktu yang jelas dan sanksi yang tegas. Pasal 110 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHAP terdapat kata segera yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sanksi yang tegas bagi penyidik jika tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya mempertegaskan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik dan penyelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya agar proses penyelidik dan penyelidik dapat berjalan dengan baik dan profesional serta dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perumusan norma yang tidak jelas juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan sikap penuntut dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam proses penyelidikan dan penyelidik. Secara umum, kewenangan penyidikan dalam KUHAP dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini didasari dengan dianut asasnya diferensiasi fungsional oleh KUHAP.
Asas diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu dengan lainnya dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan pada rangkaian penegakan hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan secara rinci diatur dalam bab 5 mengenai penyidikan, yaitu pasal 102 sampai 136 KUHP. Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, telah diketahui bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan penemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna penentuan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kesimpulan, penyelidikan atau penyidikan oleh Polri atau PPNS adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna penemukan tersangkanya. Namun, terdapat beberapa permasalahan hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah perumusan norma yang tidak jelas, terutama dalam batas waktu yang tidak jelas, tegas, dan sanksi yang tidak jelas jika tidak dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penyidik atau penyelidik dan berpotensi mempengaruhi keadilan dalam proses hukum. Untuk memastikan proses penyidikan atau penyelidikan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, diperlakukan pemertegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, perlu juga peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penyidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Kewenangan dan tugas Polri atau PPNS dalam penyelidikan dan penyidik awal meliputi penanganan kasus pencemaran lingkungan, penyelidikan di bidang tertentu seperti lalu lintas dan transportasi, serta pelaksanaan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penghentian penyidik sesuai hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Viola Ingresia dengan NIM 210504086. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelidikan atau penyidikan oleh Polri dan PPNS. Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri atau PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Di sini dalam pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Polri atau pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyelidikan adalah, apa itu tujuan penyelidikan? Adalah untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan.
Tujuan penyelidikan juga untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, pemeriksaan saksi, dan tindak pidana lainnya yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran tindak pidana. Jaksa juga bertanggung jawab untuk melakukan proses penuntutan, dan jaksa juga berwenang untuk menghentikan penyelidikan jika dianggap tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS. Tugas dan kewenangan Polri dan PPNS dalam proses penyelidikan dan penyidikan awal berdasarkan hasil pencarian atau otoritas. Yang pertama, Polri dan PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pendahuluan dalam kasus ini juga seperti pencemaran lingkungan. PPNS dan Polri bertugas juga untuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan. PPNS juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan di bidang-bidang tertentu seperti lalu lintas dan transportasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang diatur dalam KUHP, PPNS juga memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan di bidang transportasi dan lalu lintas. Selanjutnya, kesimpulan dari saya adalah penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dan PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Terus juga untuk memastikan proses penyelidikan atau penyidikan berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat untuk dilakukan pemertegasan waktu dan sanksi yang tegas bagi penyidik atau penyelidik yang tidak melaksanakan kewajiban selain sebagai saksi atau sebagainya. Itu juga perlu peningkatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, peningkatan pendidikan penyidik, serta penyelesaian masalah terkait pengumpulan bukti dan perlindungan bagi saksi. Kewenangan dan tugas Polri PPNS dalam penyelidikan dan penyidikan awal meliputi pelanggaran kasus pencemaran lingkungan, penyelidikan di bidang tertentu seperti lalu lintas dan transportasi, serta pelaksanaan tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemberhentian penyelidikan sesuai ketentuan hukum tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Aibtu Rio Agusta, Sarjana Hukum, KBO, Satintel Polres Kepulauan Anambas. Pada kesempatan ini sedikit menjelaskan sehubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana. Baik, saya akan bermula dari penerimaan laporan polisi. Jadi pada dasarnya polisi itu bekerja berdasarkan laporan polisi. Nah, setelah laporan polisi itu diterima, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan polisi untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Nah, tentunya dengan cara mengumpulkan beberapa alat bukti. Artinya ketika bukti yang cukup, bukti permulaan cukup, laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti,
setelah dikumpulkan oleh penyidik, maka proses akan bisa ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Nah, selanjutnya dalam proses penyidikan itu adalah serangkaian tindakan polisi untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, dalam proses penyidikan inilah polisi bekerja mengumpulkan alat bukti yang ada dalam peristiwa tersebut. Artinya, ketika dua alat bukti sudah terpenuhi, jadi dalam kesempatan ini sedikit saya jelaskan terkait dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dengan pasal 184 KUHP. Alat bukti yang satu ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Nah, ketika dalam proses penyidikan ini dapat ditemukan dua alat bukti, apakah itu baik keterangan saksi atau petunjuk, keterangan ahli, ya kan, maupun pengakuan terdakwa dan surat, itu perkara sudah bisa diajukan ke proses pengadilan, artinya sudah bisa disidangkan. Nah, selanjutnya dalam proses penyidikan ini tentunya ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Artinya baik itu hak-haknya tersangka maupun hak-haknya korban. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan hak-haknya tersangka. Ketika tersangka ini diancam dengan ancaman pidana maksimal minimal 5 tahun ke atas, maka dia punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Kan begitu. Nah, jadi proses ini bermula dari penerimaan laporan polisi, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan, dan selanjutnya ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Hingga pada akhirnya polisi menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Dalam rangka pemeriksaan penelitian apakah berkas yang dimasukkan tersebut sudah terpenuhi dari kelengkapan formil maupun material dalam suatu peristiwa perkara. Nah, ketika mungkin ini sudah dianggap lengkap oleh jaksa, maka selanjutnya jaksa akan menerbitkan P21. P21 tersebut adalah surat pemberitahuan dari jaksa kepada penyidik yang menjelaskan bahwa berkas yang diserahkan kepada JPU sudah terpenuhi dari kelengkapan formil maupun material. Nah, selanjutnya ketika perkara sudah P21, maka kewajiban penyidik yaitu melaksanakan tahap 2. Apa itu tahap 2? Menyerahkan tersangka dan barang bukti. Oke, saya rasa terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Satu lagi, sebagaimana disampaikan kepada saya tadi, dipertanyakan kepada saya tadi, terkait dengan tingkat kesulitan proses, tingkat kesulitan dalam penanganan suatu perkara. Jadi di sini dapat saya sampaikan, tingkat kesulitan itu bukan berarti dari ancaman perkara, tidak. Jadi begini, tingkat kesulitan itu itu tolak ukurnya ketika peristiwa pidana tersebut susah untuk didapat alat bukti yang ada. Sederhananya begini, sekalipun mungkin dalam perkara pencurian biasa atau pencurian apa, tapi ketika polisi terhambat untuk mengumpulkan alat bukti, itu dapat dikategorikan tingkat kesulitan perkara sulit gitu. Nah, atau mungkin seperti begini, ada kasus pembunuhan tapi pengungkapannya gampang. Pada saat itu mungkin pelaku ketangkap tangan, terus alat bukti yang lain juga ada, ya kan, seperti petunjuk, ya kan, tersangka juga mengakui. Nah, seperti begitu tidak dapat dikatakan perkaranya sulit, ya kan. Tapi kalau misalnya dalam perkara pencurian tersangkanya tuh di Aceh sana, prosesnya di sini, itu dapat dikatakan perkara sulit. Saya rasa dapat dipahami. Terima kasih pada kesempatan ini. Tetap semangat, ingat equality before the law. Persamaanlah di muka hukum. Sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.